Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 103 dan 104 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 103 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Sedangkan ayat 104 terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Demikian terjemahan dari ayat 103 dan 104 surat Al-Maidah. Adapun Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id Al-Musayyab berkata, maksud dari Al-Bahirah yaitu sebagaimana tercantum dalam ayat 103 surat Al-Maidah, itu adalah unta betina yang dilarang untuk diperah air susunya karena diperuntukkan bagi berhala-berhala. Maka seseorang tidak boleh memerah air susunya. Sedangkan saibah, yaitu juga ini tercantum dalam ayat 103 surat Al-Maidah, itu adalah unta betina yang orang-orang jahiliyah bebaskan dan lepaskan pergi untuk Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh dibawakan beban apapun di atas punggungnya. Terkait dengan hal ini, Abu Burairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Amr bin Ash al-Huzai menarik ususnya di dalam neraka karena dialah orang pertama kali yang melakukan cara as-saibah al-wasilah. Maksudnya as-saibah. Adapun al-sailah al-wasilah maksudnya. Al-wasilah juga ini adalah kata yang tercantum dalam ayat 103 surat Al-Maidah. Itu maksudnya adalah anak unta yang disegerakan pada awal produksinya berupa unta jantan. Lalu setelah itu dikawinkan dengan unta betina. Mereka melepaskannya untuk berhala-berhala. Jika salah satu darinya berhubungan dengan yang lain dan di antara dua betina itu tidak ada perjantan, sedangkan alham, istilah alham juga tercantum dalam ayat 103 surat Al-Maidah, itu adalah unta jantan yang sudah membuntingi dengan hitungan tertentu. Jika sudah selesai mengandungnya atau pembuntingannya, pembuahannya di sini maksudnya, orang-orang jahiliyah melepaskannya untuk berhala-berhala dan mereka membiarkannya untuk tidak menjadi bunting lagi dan tidak dibawakan beban apapun atas punggungnya. Mereka menamakannya alhami. Demikianlah diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Selanjutnya Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat neraka jahanam saling memecahkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan aku melihat Amr
sedang menarik ususnya karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan cara as-saibah. Hadis ini diriwayatkan hanya oleh Al-Bukhari. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, artinya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aqsam bin Al-Jaun, "Hai Aqsam, aku telah melihat Amr bin Luhai bin Kam'ah bin Khindaf sedang menarik ususnya di dalam neraka. Dan aku tidak melihat seseorang yang sangat mirip dengannya selain kamu." Aqsam berkata, "Engkau takut kemiripannya sama dengan aku, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, karena kamu adalah orang mukmin, sedangkan dia itu adalah orang kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali merubah agama Ismail, melakukan cara bahirah, saibah, dan alham." Kemudian ia meriwayatkan juga dengan sanad yang lain yang sama. Dua jalur periwayatan ini tidak ada di dalam kitab-kitab hadis Imam Ahmad. Maksudnya kitab-kitab hadis. Di sini sebagai keterangan ini At-Tabari, kedua sanadnya sahih. Di dalam cetakan tersebut disebutkan yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Kami menetapkan apa yang ada dalam At-Tabari pada riwayat pertama, adapun riwayat yang kedua disebutkan Ibrahim. Selanjutnya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah yang telah berkata, yang artinya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aqsam bin Al-Jaum, "Hai Aqsam, aku telah melihat Amr bin Luhai bin Kam'ah bin Khindaf sedang menarik ususnya di dalam neraka, dan aku tidak melihat seseorang yang sangat mirip dengannya selain kamu." Maka Aqsam berkata, "Engkau takut kemiripannya sama dengan aku, hai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, karena kamu adalah orang mukmin, sedangkan dia kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali merubah agama Ismail, melakukan cara al-bahirah, as-saibah, dan alham." Lalu ia meriwayatkan sanad lain yang sama. Dua jalur periwayatan ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, artinya sesungguhnya orang yang pertama kali melakukan cara as-saibah dan menyembah berhala itu adalah Abu Huza'ah Amr bin Amir, dan aku melihat dia sedang menarik ususnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan hanya oleh Ahmad dari jalur ini. Adapun Amr yang dimaksud adalah Amr bin Luhai bin Koma'ah. Dia adalah salah satu pemimpin suku Khuza'ah, yaitu orang-orang yang menguasai Ka'bah setelah suku Jurhum. Dia adalah orang yang pertama kali merubah agama Al-Khalil Ibrahim, lalu memasukkan berhala-berhala ke Hijaz. Lalu mengajak orang-orang rendahan untuk menyembah dan mendekatkan diri kepadanya. Setelah itu mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat yang jahil pada binatang ternak dan selainnya, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkannya di dalam surat Al-An'am pada firman Allah, yaitu pada ayat 136 surat Al-An'am, di mana artinya adalah sebagai berikut: "Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Adapun kata al-bahirah menurut Ibnu Abbas adalah unta betina
yang jika sudah beranak 5 kali, maka orang-orang jahiliyah melihat kepada anak yang kelima ini. Jika jantan, maka mereka menyembelihnya dan dimakan oleh hanya kaum laki-laki. Kaum wanita tidak boleh memakannya. Jika betina, mereka akan memotong telinganya sembari berkata, ini adalah bahira. As-Suddi dan selainnya menyebutkan makna yang mendekati ini. Adapun kata as-saibah yang juga terdapat dalam ayat 103 surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, itu menurut Jahid, as-saibah ini adalah kambing yang sifatnya sama seperti tafsir bahirah. Tetapi perbedaannya bahwa pada saibah ada yang terlahir antara yang 1 anak dan dengan 6 anak adalah sama bentuknya. Jika lahir yang ke-7 1 jantan atau 2 jantan, maka orang-orang jahiliyah menyembelihnya. Lalu kaum laki-lakinya makan dagingnya, tidak untuk kaum wanitanya. Muhammad bin Ishaq berpendapat kata as-saibah adalah unta betina. Jika beranak 10 betina dan tidak ada jantannya, maka dia dibiarkan bebas. Tidak ditunggangi, tidak boleh dicukur bulunya, dan tidak boleh diperah air susunya, kecuali pada musim panas. Sedangkan kata al-wasilah yang juga terdapat pada ayat 103 surat Al-Maidah, ini menurut Ibnu Abbas adalah domba betina yang jika beranak 7 kali, maka orang-orang jahiliyah melihat kepada yang ke-7. Jika jantan atau betina dan kondisinya mati, maka kaum laki-laki bersama-sama memakannya, namun tidak untuk kaum wanita. Jika betina, maka mereka membiarkannya hidup. Dan jika jantan dan betina, maksudnya kembar, dalam satu kelahiran, maka mereka juga membiarkan keduanya hidup dengan mengatakan, saudara betinanya telah menjadikannya wasilah, maka dia mengharamkannya atas kami. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abdur Razak yang meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab yang berkata, yang artinya kata al-wasilah dari jenis unta adalah unta betina yang anak pertamanya diusahakan betina, lalu dijadikan anak yang kedua dengan betina, maka orang-orang jahilah menamakannya al-wasilah. Mereka berkata 2 anak betina telah menjadi al-wasilah yang di antara keduanya tidak ada penjantan, dan mereka memotong telinganya untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Muhammad bin Ishaq, yang berkata, al-wasilah dari jenis kambing adalah jika lahir 10 betina dari 5 kali kelahiran. Setiap kelahiran dalam keadaan kembar dinamakan al-wasilah dan dibiarkan. Dan yang lahir setelah itu baik jantan atau betina, maka dijadikan untuk kaum laki-laki saja, tidak untuk kaum wanita. Jika yang lahir mati, maka laki-laki dan wanita bersama-sama memakannya. Adapun istilah alham, ini juga terdapat dalam ayat 103 surat Al-Maidah. Maka Ibnu Abbas berkata, alham adalah unta jantan. Jika telah melahirkan untuk anaknya, maka orang-orang jahiliyah berkata dia menjaga punggungnya. Maka mereka tidak membawakan apapun di atas punggungnya, tidak mencukur bulunya, dan tidak menghalangi dari daerah terlarang untuk bergembala. Begitu juga dari telaga yang dia minum, meskipun telaga itu milik orang lain. Ada yang berpendapat bahwa selain dari itu, dalam menafsirkan ayat ini, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Al-Aswah
Jushami dari ayahnya Malik bin Nadlah, ia berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan pakaian yang telah usang. Maka beliau bersabda kepadaku, apakah kamu memiliki harta? Aku jawab, iya. Beliau bersabda lagi, dari jenis apa hartanya? Aku berkata, dari seluruh jenis harta, unta, kambing, kuda, dan budak. Beliau bersabda, jika Allah memberikan harta kepadamu, maka kamu wajib berterima kasih. Lalu beliau bersabda, apakah untamu diperanakkan dalam keadaan lengkap kedua telinganya? Aku berkata, iya. Apakah unta diperanakkan kecuali seperti itu? Beliau bersabda, barangkali saja kamu mengambil sebilah pisau lalu kamu potong telinga sekelompok darinya. Lalu kamu mengatakan ini adalah bakhirah. Dan kamu merobek telinga sekelompok darinya. Kemudian berkata ini adalah kulit yang dipotong. Aku berkata iya memang. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan kamu lakukan hal itu. Karena semua yang telah Allah berikan kepadamu adalah halal. Lalu beliau membaca ayat yang artinya Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Di sini yang dimaksudnya adalah bahirah adalah unta yang dipotong telinganya oleh orang jahiliyah, sehingga istri, anak perempuan, dan juga anggota keluarganya tidak dapat mengambil manfaat dari bulu, kulit, rambut, dan air susunya. Dan jika mati mereka bersama-sama menikmatinya. Adapun as-saibah adalah unta yang mereka lepas bebaskan untuk tuhan-tuhan mereka. Dan mereka pergi menemui tuhan-tuhan mereka. Lalu mereka lepas membebaskannya. Adapun al-wasilah adalah domba betina yang sudah beranak 6 kali. Dan jika beranak yang ke-7 maka tanduknya dipotong. Lalu mereka mengatakan aku telah menyambungnya. Maka mereka tidak menyembelihnya. Tidak boleh dipukul, tidak boleh dilarang. Meskipun dia menuju telaga. Demikianlah disebutkan tentang tafsir ini secara tersisip dalam hadis. Dan telah diriwayatkan dari jalur lain, yaitu dari Abu al-Ahwas, Auf bin Malik. Perkataan yang serupa. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis ini dari Abu al-Ahwas, Auf bin Malik bin Nadah dari ayahnya. Dan padanya tidak ada tafsir seperti ini. Wallahu a'lam. Adapun firman Allah pada ayat 103 yaitu terdapat kalimat, akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ini maksud daripada ayat ini adalah Allah tidak mensyariatkan perkara-perkara ini dan tidak juga hal ini di sisinya sebagai bentuk kurban. Tetapi orang-orang musyrik membuat-buat kedustaan dalam perkara ini. Lalu mereka menjadikannya sebagai syariat dan kurban untuk mereka. Mereka mendekatkan diri dengan perkara ini kepada Allah Ta'ala. Tidak demikian yang mereka peroleh. Bahkan itu adalah musibah atas mereka. Atas mereka sendiri. Allah telah berfirman yang artinya apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Maka mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Ini adalah terjemahan dari ayat 104 surat Al-Ma'idah. Maksud daripada ayat ini adalah jika mereka diseru kepada agama Allah dan syariatnya serta apa yang diwajibkannya dan meninggalkan apa yang diharamkannya, mereka akan mengatakan, cukuplah bagi kami apa yang sudah kami dapatkan dari bapak-bapak dan kakek-kakek kami, yaitu berupa cara dan metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam ayat 104 surat Al-Ma'idah yang artinya, dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek-nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Di sini maksud dari ayat ini adalah mereka benar-benar tidak memahami, tidak mengetahui dan mendapat petunjuk. Maka bagaimana mungkin mereka mengikuti nenek moyang mereka dalam kondisi semacam ini?
Yang mereka ikuti tidak lain adalah orang yang lebih bodoh daripada mereka dan lebih sesat jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.